Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat yang mulia Abu Munshi Masjid, Ketua BKM, Panitia Masjid, hadirin sidang jamaah salat isya dan tarawih serta witir yang kami muliakan. Marilah kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini merupakan malam yang ke-29 daripada Ramadan, merupakan bagian daripada kemungkinan adalah malam terakhir daripada Ramadan. Maka dalam halnya ibadah melalui yang telah kita lakukan dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, yang kita harapkan adalah ibadah tersebut menjadi sempurna. Udkhulu fi silmi kafah, artinya masuk di dalam agama Islam bagi orang-orang yang beriman, melakukan ibadah bagi orang-orang yang beriman, ibadah itu menjadi ibadah yang kafah. Kalau kita lihat di dalam kitab tafsir menerjemahkan makna kafah min jami'i syara'i, artinya menyempurnakan segala syariat, ketentuan-ketentuan yang kita lakukan yang menyangkut dengan ibadah. Namun hal yang paling penting setelah kita melakukan ibadah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kumpulan daripada ibadah yang telah kita lakukan mulai daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan, apakah ternodai dengan syaitan? Apakah ternodai dengan iblis sehingga tidak menghasilkan apa-apa yang telah kita lakukan? Inilah yang menjadi masalah dong yang berbahagia. Kita bersungguh-sungguh bercocok tanam, tetapi setelah kita bercocok tanam kemudian tidak kita semprot, tidak kita jaga, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kita bersungguh-sungguh beribadah, tetapi ibadah tersebut tidak kita jaga, maka ibadah tersebut akan menjadi sia-sia. Yang kita harapkan adalah pahala. Tetapi apabila perbuatan yang kita lakukan itu tidak semaksimal mungkin kita jaga, maka tidak akan mendapatkan pahala yang kita inginkan. Dan yakinkanlah bahwa syaitan, iblis itu mampu untuk menggoda siapa saja. Hanaya turisari dong yang berbahagia iblis, baik dia orang yang berilmu maupun orang yang tidak berilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman bagi kitanya, dumna kekuatan iblis. Iblis mampu untuk menggoda yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Itu sebagai pedoman bagi kitanya yang udah sebagai cucu Nabi Adam. Walaupun Allah mampu untuk menegah iblis untuk menggoda Nabi Adam, tapi kenapa oleh Allah Ta'ala dunan kekuatan iblis mampu untuk menggoda Nabi Adam. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Apakah oleh Allah Ta'ala jangan makan kuldi, jangan mendekati
menjadi orang-orang yang zalim, menjadi orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Tapi dengan godaan iblis, Nabi Adam terlena. Bujuk dan rayu iblis terlena sehingga memakan buah kuldi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke dunia ini. Walaupun secara sunnatullah memang Allah mentakdirkan Nabi Adam ke dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mana ardi inilah bumi ini. Memang Allah mentakdirkan Nabi Adam di sini di dalam dunia ini. Tetapi menjadi contoh bagi kita bahwa iblis mempunyai kekuatan yang luar biasa, mampu untuk menggoda bagi orang-orang yang akan digodai. Dan tujuan daripada iblis adalah untuk mencelakai kita yang hidup di dalam dunia ini. Nyohana tak pegah orang yang tidak beribadah. Kalau memang orang yang tidak beribadah, memang iblis memang tidak berpihak ke sana. Hari ini kita yang telah melakukan ibadah mulai malam pertama, ada api hujan kata yang hadir dalam masjid tak buat ibadah. Itikaf walaupun hujan jauh rumah tetap kita hadir untuk melakukan ibadah tarawih, salat dan lain sebagainya. Itikaf. Apakah mampu untuk kita pertahankan ibadah tersebut, ibadah menjadi ibadah yang baik? Sehingga untuk yang berbahagia ada beberapa hal yang disampaikan di dalam satu kitab, yaitu Raudhatul Talibin. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 hal, ada beberapa hal yang memang untuk dihambat oleh iblis sehingga orang yang telah melakukan ibadah. Yang pertama, menghalangi untuk tidak melakukan ibadah. Tanya ya ada nak buat ibadah dipegang oleh iblis, dia buka puasa, dia bet ajak kena masjid. Ini yang pertama, godaan iblis. Setelah kita melakukan, ternyata kalah iblis, katanya tetap terus kena melasah atau masjid untuk melakukan ibadah. Kemudian tahap selanjutnya, iblis adalah membuat kita menjadi orang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa mengharapkan kita mendapatkan fadilah mustaqillah di saat takbiratul ihram. Tergesa-gesa di saat kita yaitu melakukan berwudu. Baca tu wudu hana dipubere, dipegabu tujuan ji, seolah-olah ingin mendapatkan takbiratul ihram bersamaan dengan tungku imam. Kenapa? Karena takbiratul ihram yang mengiringi dengan imam akan mendapatkan fadilah yang mustaqillah, fadilah yang terasing dan fadilah yang sangat besar. Mengharap fadilah yang sangat besar, iblis sangat pandai dan licik melakukan tergesa-gesa di saat kita melakukan berwudu. Kadang-kadang buat wudu kata ni dan lain sebagainya. Ini adalah siasat yang dilakukan oleh iblis. Setelah tergesa-gesa, selesai tidak akan terjadi tergesa-gesa karena kita orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Iblis mencari jurus yang lain. Apa jurus yang dilakukan oleh iblis? Iblis menerapkan, menumbuhkan di dalam hati kita menjadi orang yang ria, menampakkan ibadah long yang na oronyo ibadah. Ku pekalah, ini, itu. Mampu setelah lanjutan, setelah ria bisa kita tahan. Kemudian keluar dari hati kita yang namanya ta'ajum. Heran terhadap ibadah yang kita lakukan. Tiada orang lain yang pertama yang mampu. Setiap ada itikaf di masjid jami, saya nomor 1 berhadir di tempat ini. Long yang na awak lain pada hujung meja awaknya long tu yang najak. Di mana tumbuhnya? Di dalam hati. Bagi siapa yang tumbuh? Bagi orang-orang yang beribadah. Awak lain mana kalau nonton bola karo yang kelong tu yang natem ja. Hana lain. Dan hana tidak nampak keluar dia hanya dalam hati. Jadi iblis dalam bahasa yang lebih mudah tidak tinggal diam yang berbahagia. Selalu akan menggoda ibadah yang telah kita lakukan, selalu bagaimana caranya untuk menghabiskan ibadah. Tak dua tengah bengah tak pegah bareka-rekan beklam paidat. Ulang ba urang yang hana pun yang hana ajak itikaf beklam beredat ungkunyan wate itikaf di zikir memang beredatan. Yang tujuan tanya untuk menampakkan bahwa kita adalah bahagian orang yang itikaf beklam. Itulah bermain hati hidup yang berbahagia. Maka ibadah yang tak lakukan katanya kadang-kadang tanggap ibadah itu
secara kasat mata adalah ibadah. Padahal secara batiniah adalah tidak menjadi lagi ibadah. Maka sering saya sampaikan, bermain dalam hati, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya summa yasiru min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah summa yasiru min ahli doa. Artinya, berapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dunia tetapi perbuatan itu menjadi akhirat dengan niat yang baik. Dan betapa banyak dan tidak sedikit orang-orang yang melakukan perbuatan akhirat tetapi perbuatan itu menjadi perbuatan dunia. Yang kedua yang berbahagia, masuklah iblis di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka ibadah tersebut akan menjadi sia-sia. Kapan kita tahu bahwa ibadah itu akan menjadi sia-sia? Di saat kita habis ujian di dunia, terakhir daripada sakratul maut, takalan amalan katanya inan ke barude, oh ma ibadah sia-sia. Kamu kalan kita melihat sesama di saat di padang mahsyar nantinya, kita melihat orang yang masuk surga, orang yang masuk neraka, ashabul shimal, ashabul yamin, orang yang tidak kita sangka ternyata dia ahli ibadah, ahli itikaf, ahli yang menunggunya Lailatul Qadar. Ternyata dia berada ashabul shimal, orang yang biasa-biasa. Ternyata dia tidak hadir kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Ternyata dia ashabul yamin, orang-orang yang baik. Inilah kembali kepada hati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita sampaikan bahwa jadi jangan terlena dengan ibadah tanpa perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya tidak beribadah. Alhamdulillah hari ini kita beribadah. Ma yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, kita termasuk orang-orang dalam kebaikan. Kita menjadi orang-orang yang Allah memberikan taufik pada agama, bagus. Tapi ingat, godaan syaitan tidak tinggal diam. Satu langkah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Satu langkah kita bergerak, arah syaitan akan ada. Apalagi kita tidak diawali dengan ilmu pengetahuan yang menyangkut dengan tasawuf, bagaimana syaitan membawa kita terjerumus kepada kejahatan. Dari kebajikan syaitan mampu membawa kepada kejahatan, apalagi kejahatan. Kebaikan dah lakukan uronyo balamnyo lagi nyo rupa dipegal ke kejahatan. Nanti kita tidak sampaikan yang menyangkut dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Ini dari kebajikan. Maka kita mengingat pribadi, hasabu qabla an tuhasabu. Introspeksi, kita telah melakukan buat ibadah nangkung. Kan mudah apa buat ibadahnya. Kadang-kadang uroh hanadai malam untuk melakukan salat isya tarawih capek. Tetapi apabila kita tidak pandai untuk menjaganya, maka menjadi sia-sia dan yang berbahagia. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini adalah merupakan malam 29. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwa kebiasaan terjadi Lailatul Qadar apabila jatuhnya awal Ramadan adalah hari Minggu, maka jatuhnya Lailatul Qadar ini bukan hadis, ben ada yang rawahu untuk. Kebiasaan adalah jatuhnya pada malam 29. Apabila jatuhnya Ramadan malam Minggu dan malam Rabu, maka kebiasaan jatuhnya Lailatul Qadar adalah pada malam 29 Ramadan. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap daripada malam 28 dan malam 29 daripada Ramadan selalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang doa yang beliau doakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau sudahi, jangan engkau akhiri Ramadan ini dalam hidupku.
Andai kata engkau akhiri dalam Ramadan ini adalah merupakan akhir daripada kehidupanku, jadikan Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang rahman. Jangan engkau jadikan Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang sia-sia. Maka Rasulullah, hadirin yang dimuliakan Allah, setiap malam 28 Ramadan, malam 29 Ramadan, malam 30, kalau memang ada 30, Rasulullah selalu mendoakan yang demikian. Begitu juga dengan kita yang hadir pada tempat yang berbahagia ini. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan akhir Ramadan ini adalah akhir daripada kehidupanku. Memang Allah mentakdirkan memang kehidupan kita memang akhir daripada Ramadan, artinya tidak mendapatkan Ramadan yang akan datang. Mohonlah kepada Allah, Ramadan ini adalah Ramadan yang sempurna dalam kehidupan kita. Maka harapan kita semua dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, terlindungi daripada syaitan. Ibadah yang kita lakukan tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Ramadan ini Allah memberikan kita menjadi ibadah yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk membuat perubahan dan kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.